pertanyaan yang sangat baik yang terkait dengan Hari Mu'allaf sedunia. Nah, kenapa kemudian hal ini dilakukan? Apakah tidak ada pertimbangan yang terkait dengan apa yang dilakoni oleh beberapa aktivitas dakwah, di mana aktivitas dakwah ini kemudian bersepakat untuk memperingati hari lahir para mu'allaf ditentukan pada tanggal 25 Desember. Kalaupun kemudian kita harus mengulas latar belakang daripada lahirnya tanggal 25 Desember sebagai hari mu'allaf, maka satu poin yang terpenting di sini adalah teman-teman mu'allaf ini itu mayoritas ingin melakukan sebuah kegiatan di hari-hari yang begitu mereka menikmati dan merasakan sebuah peristiwa ya di dalam kehidupan mereka dari sejak mereka dilahirkan di atas muka bumi ini, di mana setiap tanggal 25 Desember itu adalah hari yang mereka gunakan untuk bergembira, hari yang mereka gunakan sebagai hari kemenangan. Nah, setelah mereka menjadi seorang muslim, mereka ingin memperingati hari kemenangan itu. Kalau yang tadinya hari kemenangan karena merasa dosa-dosanya dibebaskan oleh oknum lain yang menurut mereka mati di atas tiang salib oleh karena menebus dosa mereka, maka ketika mereka mu'allaf pun mereka merasa jauh lebih berbahagia lagi karena mereka merasa terlahir kembali tanpa dosa dan dalam keadaan dewasa, gitu. Itu satu poin. Kemudian ketika ditanya, apakah hal ini tidak akan mencederai perasaan orang-orang golongan di luar sana? Kalau saya ditanya, justru menurut para mu'allaf yang menggagas kegiatan ini akan membangkitkan ya gairah tanggal 25 Desember bukan hanya dari sisi orang non-muslim, tetapi juga dari muslim itu sendiri. Jadi tanggal 25 Desember Islam Kristen berbondong-bondong merayakan hari itu. Ya, yang tadinya umat Islam itu hanya tinggal diam di rumah, tidak ada kegiatan tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember adalah hari yang biasa-biasa saja. Begitu dicetuskan 25 Desember sebagai hari mu'allaf sedunia, maka Islam atau non-muslim, muslim dan non-muslim sama-sama turun ke jalan meramaikan hari yang istimewa itu. Istimewa bagi orang non-muslim, istimewa bagi orang muslim. Artinya sama-sama memeriahkan hari itu. Kalau ada yang tersakiti, ada apa? Kok kenapa tersakitin? Orang punya hak masing-masing melakukan apa yang menjadi hak mereka. Bukan kemudian hari itu adalah hak dari satu golongan saja. Tidak. Siapapun boleh merayakan hari itu. Nah, daripada menjadi polemik, ya, ada larangan, ada yang membolehkan, lebih baik kita ramaikan sama-sama. Silakan ramaikan keyakinan agama kalian dengan apa yang kalian imani. Kami juga umat Islam merayakan hari yang sama dengan apa yang kami lakukan. Jadi tidak ada kemudian saling menyakiti satu sama lain. Sama-sama mengisi hari yang sama. Bahkan hari itu menjadi meriah. Yang tadinya dimeriahkan hanya satu kelompok, sekarang dimeriahkan oleh dua kelompok. Yang mana niatannya semuanya baik. Yang lucu itu kalau ada yang sakit gigi dengan hari mu'allaf nasional atau hari mu'allaf sedunia. Itu yang lucu. Ya. Niatan kita justru membangkitkan gairah tanggal 25 Desember itu. Toh peringatan hari mu'allaf sedunia tidak ngapa-ngapain. Cuman baca ayat suci Al-Quran. Ya, cuman doa bersama.
Terus apa yang salah kalau orang Islam itu ingin berdoa bersama, ingin berkumpul melakukan sebuah pelajaran, ingin berkumpul silaturahim dengan para mualaf? Apa yang salah? Siapa yang disakiti? Siapa yang kemudian menyakiti? Tidak ada yang menyakiti. Justru tanggal 25 Desember ya dipilih sebagai hari lahirnya mualaf sedunia untuk kemudian kita sama-sama merayakan, meramaikan, menyemarakkan, menggairahkan, menggaungkan bahwa umat Islam dan non-Islam tanggal 25 Desember sama-sama berbahagia. Itu poinnya. Itu poinnya. Daripada kemudian, oh ini nggak boleh, jangan lakukan perayaan, begini dan begono. Mending kita sama-sama merayakan. Yang satu merayakan versi keyakinannya, lahirnya sosok Tuhan, yang satu merayakan terlahirnya kembali manusia-manusia yang baru masuk Islam yang disebut dengan mualaf. Nah, ini yang saya lihat di lapangan kemudian adalah justru orang Islam yang kemudian yang tidak suka dengan gerakan ini. Ini yang lucu. Tapi seorang teman-teman yang dari non-Muslim justru berbahagia karena hari itu kita rayakan sama-sama. Justru yang orang-orang yang tidak jelas ini yang merasa dirinya apa? Oh ini kalian menyakitinya di mana? Hari itu hari di mana umat Islam itu lagi sibuk-sibuknya merayakan ya hari kebahagiaan mereka. Nah, terus yang non-Muslim juga sama-sama merayakan hari kemenangan kebahagiaan mereka. Terus yang salahnya di mana? Yang salah itu mereka yang tidak melakukan perayaan non-Muslim dan juga tidak merayakan perayaan Muslim. Itu jatuhnya kepada orang munafik, orang yang suka cari jempol. Saya kira begitu. Sementara Bang Handi, Bang Zul, artinya bahwa ketika kemudian lahir hari mualaf sedunia, ya, di mana hari mualaf sedunia itu kan gaungnya masih kecil, baru lahir, sudah melahirkan orang yang sakit gigi, sakit kepala. Gimana kalau gaungnya sudah mendunia? Gitu loh. Artinya dunia milik keturunan Adam itu akan meriah di tanggal itu. Dan tidak ada satupun unsur untuk satu sama lain saling menyakiti. Tidak ada. Sama-sama kemudian menjadikan momentum 25 Desember itu sebagai hari yang sangat istimewa. Apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah di sana. Apakah umat Nasrani itu, orang-orang non-Muslim itu tersakiti? Ya, ngapain coba tersakiti? Orang kita membantu untuk meriahkan hari itu kok. Kalau kemudian dikatakan mereka tersakiti, dari unsur apanya? Kalian tersakiti karena apanya? Terus emang punya hak kemudian untuk melarang orang merayakan hari itu sebagai hari mualaf? Apa dasar hukumnya? Dari sisi agama yang melarang apa dalilnya? Dari sisi pemerintahan negara apa dalilnya? Apa undang-undangnya pelarangan merayakan hari kelahiran mualaf? Tidak ada. Yang ada. Yang ada itu adalah orang-orang yang kemudian iri, dengki. Kalau orang Kristen aja nggak protes kok. Kita jadikan hari itu hari mualaf nasional, hari mualaf sedunia. Nggak ada kok yang protes. Kenapa kau lakukan itu? Itu kan hari kelahiran Tuhan saya. Ya nenekmu kiper lah. Hari itu yang milik kita semua kok. Kau mau merayakan pada saat kami Idul Fitri, kau mau merayakan hari apa, silakan aja. Masa kami harus melarang? Masa kita harus sakit hati? Emangnya antara agama Islam dan agama Kristen ini ada pertandingan? Nggak ada. Oh pertandingan hari itu adalah hari ini. Nggak ada yang kayak begitu. Latar belakang kemudian yang melatar belakangi, kejadian kemudian melatar belakangi, ya dicetuskannya 25 Desember sebagai hari mualaf, tidak lain dan tidak bukan adalah kerinduan mereka untuk merayakan hari tanggal 25 Desember itu. Namun mereka tidak lagi menjadi seorang Kristen, tapi mereka sudah menjadi seorang mualaf. Maka mereka rayakan kebahagiaan mereka
sebagai manusia yang terlahir kembali menjadi fitrah, kembali menjadi suci, kembali terlahir. Mereka peringati hari itu. Kita tidak punya hak untuk melarang itu. Kita tidak punya hak untuk melarang mereka melakukan itu. Justru kita harus mendukung, ya, supaya tanggal 25 Desember itu menjadi hari yang istimewa, baik bagi orang Islam maupun bagi orang Kristen. Artinya sama-sama kemudian menjadikan momentum 25 Desember itu sebagai hari yang berarti di dalam hidup masing-masing. Artinya bahwa justru akan mempererat hubungan Kristen dan Islam. Karena tanggal 25 Desember sama-sama menjadi hari yang dihormati gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jangan kemudian tanggal 25 Desember menjadi polemik. Oh, yang ini nggak boleh mengucapkan yang itu. Ya, dilarang dan seterusnya. Nah, daripada itu terjadi dan nantinya akan melahirkan pergesekan, mending kita rayakan sama-sama. Yang satu nuansanya Islami, yang satu nuansanya Kristiani. Saya kira tidak ada masalah di situ, ya. Hanya orang yang sakit gigi lah, yang kurang kerjaan, yang merasa itu ancaman. Tapi saya bisa maklum, ya, karena memang setiap keyakinan itu memiliki prinsip masing-masing dalam kehidupan keberagamaan. Yang lucu adalah orang Muslim sendiri yang sakit gigi dengan adanya Hari Mu'alaf sedunia itu. Makasih Bang, sementara seperti itu. Terus Bang Joma, obat sakit gigi apa? Obat sakit gigi ya fulus. Oke, mantap. Baik, Bang Joma. Selanjutnya kepada teman-teman di luar sana ya, mohon menyikapi dengan bijak. Semoga tadi ada yang bisa diambil hikmahnya bahwa di Kristen sendiri nggak ada yang protes loh. Kalau kita wacanakan 25 Desember hari Mu'alaf sedunia. Kenapa mesti di internet ada yang baper, bahkan mengatakan ide-ide ini jahat, ide-ide ini nyeleneh begitu. Ya apanya yang jahat, apanya yang nyeleneh gitu. Anda ngerti nggak sih 25 Desember itu apa? Kalau mau diterangkan di sini secara singkat, ya 25 Desember itu kalau sesuai yang kita yakini itu adalah sesuai ilmu pengetahuan ya lahirnya dewa-dewa matahari dan seterusnya. Bukan Tuhan yang lahir di muka bumi 25 Desember, nggak ada di sana 25 Desember Tuhan lahir di muka bumi. Nah kalau kita mengembalikan porsinya bahwa mu'alaf itu sebagian besar mu'alaf yang ada di seluruh dunia itu tersentuh hatinya bahwa saya menjadi mu'alaf itu karena tidak meyakini Tuhan pernah lahir di muka bumi. Di sini intinya prinsipnya orang menjadi mu'alaf gitu. Kira-kira di sana ya. Di samping itu memang mendapat hidayah karena belajar, karena faktor lain. Tapi kalau orang sudah terbuka hatinya, saya rasa tidak akan pernah mau mengucapkan Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Nah kalau diganti menjadi hari mu'alaf, hari kesadaran, hari memperkuat iman, hari kembalinya kepada jalan yang benar. Hanya orang yang sakit gigi menurut Bang Joma yang perlu disiapkan paracetamol yang sebanyak mungkin supaya tensinya turun. Kira-kira pendapat saya segitu. Ada yang lain silakan. Pak Jul silakan Amir kita. Monggo Pak Jul. Saya Bang Andi. Bang Andi dulu. Oh silakan Pak Yan. Monggo Pak Yan. Sedikit oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf sedunia 25 Desember. Jadi begini, Iwan Filah yang dirahmati Allah. Sebenarnya perayaan-perayaan itu dari tanggal 25 itu banyak catatan. Misalkan 4 sebelum Masehi, 4 Masehi. Peristiwa terakhirnya Yudea, kekaisaran Romawi oleh sebelum Masehi ya. Kekaisaran Yudea, Kekaisaran Romawi oleh Maria yang secara dogmatis. Tahun 1553 pasukan Mamuche pimpinan Tokyo kepolisian berhasil mengalahkan pasukan Spanyol.
25 Desember 1599 orang Portugal mendirikan kota di timur. Ini. Nih. 25 Desember 1642 berdasarkan kalender Julian, Isaac Newton lahir di Wolverhampton by Cotswold, Lincoln, Inggris. 1926 Hiroshima diresmikan dinobatkan sebagai kaisar ke-124 di Jepang. 25 Desember 1941 pasukan Jepang berhasil merebut kekuasaan di Hong Kong dari Inggris. Banyak lagi yang lain. Kenapa nggak diprotes tuh? 20 Desember 1989 mantan presiden Romania yang juga dikenal sebagai diktator komunis Nicolae Ceausescu bersama istrinya dijatuhkan hukuman mati. Ayo, tuh dirayakan tuh 1991, 2006. Kenapa nggak diprotes itu? Malah ke mualaf. Itu aja Iwan Fila, dilanjut Bang Andi. Kasih Pak Yan atas apa ya namanya ya atensinya. Yang lain silakan yang mau memberikan sesuatu argumentasi. Saya Bang Hendy. Silakan Ustaz. Boleh. Ya. Yang saya sesalkan dari pernyataan yang bersangkutan ini adalah setiap atau kelompok atau sponsor yang memprakarsai Hari Mu'alaf sedunia ini ada unsur niat jahat. Nah ini saya bingung niat jahat yang mana gitu kan. Karena niat itu kan amalan hati. Sekali lagi niat itu adalah amalan hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ini hadis ini masyhur ya, terkenal dan juga sahih ya. Innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Nah, masalah niat ini masalah hati sehingga kemudian tidak bisa tanpa dasar, tanpa bukti kemudian kita menyatakan ada niat jahat dari memperingati atau pencentusan tanggal 25 Desember ini sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Tadi para guru saya Ustadz Juma, Ustadz Tahta, Ustadz Sugi ya, dan ustadz-ustadz yang lain telah memberikan sebuah pencerahan, memberikan sebuah wawasan tentang apa itu tanggal 25 Desember. Tapi satu hal yang mengganjal di dalam hati, mudah-mudahan para narasumber bisa memberikan ya secercah penjelasan atau klarifikasi. Kira-kira niat jahat yang mana ketika para mu'alaf mempunyai inisiasi menjadikan tanggal 25 Desember ini sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Betul tadi yang dikatakan bahwa tanggal 25 Desember ini milik semua orang. Begitu ya. Tidak kemudian menjadi milik agama tertentu. Lagi pula banyak nilai positif yang dapat kita ambil, banyak ibroh atau pelajaran yang kita dapat seandainya tanggal 25 Desember ini sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Bukan hari kelahiran Yesus Hamasiah. Tadi sudah dijelaskan, tidak perlu diulas lagi, bahwa di dalam kekristenan tidak ada satu konsensus pun dari denominasi manapun berdasarkan perspektif historis maupun teologis tidak dibenarkan bahwa tanggal 25 Desember ini adalah hari kelahiran Yesus Hamasiah atau Isa Al-Masih alaihi salam. Mungkin itu saja saya ingin minta pendapatnya, kira-kira niat jahat yang mana ketika ada saudara-saudara kita yang mu'alaf menginisiasi bahwa tanggal 25 Desember ini adalah Hari Mu'alaf sedunia.
Mungkin para guru, para narasumber dapat menanggapi ya, karena ini sesuatu yang disampaikan oleh yang bersangkutan ya. Ade Armando itu mengatakan ada niat jahat dan ada kedunguan. Waliyauzubillah. Demikian, terima kasih. Salam dari Evangelis Yonatan Nandar. Oke, makasih Evangelis Yonatan Nandar. Hanya orang yang kurang waras itu yang mau menghakimi niat. Ya, sekali lagi orang yang kurang waras itu yang menghakimi niat. Apalagi mendungu-dungukan inisiatif atau inisiator sesuatu yang bermakna baik. Kan mualaf udah diterangkan tadi seperti apa. Kan kembali ke jalan yang benar. Tidak mengakui Tuhan lahir di muka bumi. Apa yang salah di sana gitu? Itu kira-kira intinya di sana. Ada lagi tadi di netizen tuh. Bagaimana kalau kami 1 Muharram katanya memperingati hari Murtadin. Itu kan bapak lu kiper. Itu kan Hijriyah. Emang lu kenal bulan Hijriyah? Ini orang kalau nggak ngerti apa-apa asal ngomong aja. Kenapa sih nggak mau belajar gitu? Oke, baik, kembali ke topik. Sedikit Bang, ini kita harus jawab soal mensria ya Bang. Silakan. Ini soal hukum soal mensria atau niat jahat, niat ya. Kalau masih niat ya nggak bisa ada apa-apa. Berarti bahlul. Sekarang kalau ada mensria atau niat jahat, kita balikkan. Bagaimana dengan kata Allah yang ada di Bible? Apa kami bisa ngomong bahwa itu mensria? Dan sudah dilaksanakan sampai saat ini. Dan tercatat di dalam Bible. Apa kalau kita balikin begitu, apakah yang ngomong soal kedunguan apa nggak dungu? Kata Allah di dalam kitab atau Bible asli atau misalkan bukan terjemahan, itu ada kata Allah? Tidak. Bagaimana kalau dikasih kata Allah itu mensria? Niat untuk. Nah, niat untuk apa? Monggo titik-titik, saya akan jawab. Baik, titik-titiknya akan saya yang jawab ya. Silakan Bang Andi. Bang. Ya, saya. Jadi titik-titik itu kami di sini tidak baper kok, tidak mengatakan seseorang itu dengan dungu, kamu dungu dengan apa? Dengan coba aja dilihat tanggal 25 Desember itu. Di tanggal itu apa artinya? Coba Mas Andi di situ apa kata-katanya? Tanggal 25 Desember. Hari apa? Ini. Iya, di tanggalan itu loh, tanggal merah itu. Apa? Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, itu. Kami nggak baper kok. Isa Al-Masih itu artinya kan merujuk ke dalam kita yang muslim. Kami nggak baper kok. Tapi di dalam hati saya juga merasa heran dan bertanya-tanya. Kenapa si tetangga sebelah itu mencomot-nyomot kata Al-Quran, dimasukkan ke dalam tanggalan, dan itu dirayakan pada hari-hari tanggal 25 itu. Dan kalau kami ubah tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf internasional, yaitu hak kami. Apa masalah buat lo? Sedangkan kalian yang mengubah, menamakan Isa Al-Masih, kami enjoy aja. Dan di luar sana orang yang mengaku Islam itu kok nggak mikir ya, itu kenapa kok dinamakan Isa Al-Masih? Isa Al-Masih itu apakah ada di Injil? Apakah ada di Biblos? Yang lebih dulu merubah pengertian tanggal 25 itu adalah tetangga sebelah. Kalau pakai Yesus, pakailah Yesus, kenaikan Yesus. Jangan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, disinilah kita akan ngetes siapa sebenarnya yang dungu di antara kita ini. Ya, siapakah yang dungu? Seseorang yang mengatakan dungu, sebenarnya dia sendiri sedang menunjukkan kedunguannya. Karena dia tidak tahu makna daripada tanggal 25 Desember yang sudah kita wacanakan sebagai Hari Mu'alaf Internasional. Ujuk-ujuk mengatakan, yang menamakan atau mewacanakan tanggal 25 Desember itu sebagai manusia dungu. Justru manusia tersebut yang justru lebih dungu lagi, Mas Andi dan teman-teman yang lain. Karena kami memanai lebih dalam. Kami tidak baper kalian mencopot-copot kata Al-Quran memakai di tanggalan itu. Dan ingat sekali lagi, di dalam dunia perdebatan, kalian tuh mati-matian mempertahankan Yesus dengan Isa itu orang berbeda oknum.
Oke lah, kami nggak akan mempermasalahkan itu. Tetapi di salah satu sisi, kalian itu dengan semena-mena menggunakan Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam, untuk cara apa? Cara pemurtatan. Pendeta Rizky Lubis, coba aja lihat di video-videonya kalau nggak dihapus. Di situ dia menginjili seseorang dengan kata-kata Nabi Isa sebagai jalan yang lurus. Nah ini kan nenekmu kiper katanya Mas Zuma. Kalau saya bukan nenek kiper itu. Nenekmu peot. Itu. Jadi berpikirlah secara cerdas. Jangan gunakan hanya untuk tipu-tipu kepada umat. Kami di sini mencerahkan, bukan menggelapkan. Benar kata Mas Zuma, tanggal 25 Desember, kalau dirayakan sedunia, itu orang akan senang. Satu sisi kalian merayakan dengan keimanan kalian, yang kami maknai itu hari-hari pagan internasional. Kenapa? Kami tidak mau mengatakan hari pagan, kami rubah jadi hari pagan itu menjadi hari mualaf. Itu kan lebih indah daripada kami menamakan itu hari pagan. Kenapa hari pagan? Karena itu tanggal merujuk kepada sejarah, itu hari lahirnya seseorang dewa. Entah itu dewa apa, saya nggak mau tahu itu. Daripada kita menamakan itu hari dewa, hari pagan, kan lebih indah kalau dinamakan hari mualaf. Di satu sisi, di negara seberang, Bu Said menginformasikan itu hari holiday, itu lebih bagus hari holiday, hari libur. Karena apa? Saya yang muslim memaknai tanggal 25 September sebelum wacana ini digelontorkan, saya memaksana itu hari libur. Kenapa? Itu tanggal merah. Tanggal merah itu tidak artinya sama sekali buat kami yang muslim. Dan untuk menghormati saudara-saudara saya yang Kristen, yang merayakan pada tanggal itu, supaya kami juga ikut bergembira, ya kami namakan itu Hari Mu'alaf Internasional. Enak dong, sama-sama ramai kita ini. Mbak Zuma tadi mewacanakan dengan luar biasa sekali tanggal 25 September, bukan hanya muslim, mungkin Hindu, Buddha ikut merayakan dengan persepsi mereka masing-masing. Kan lebih indah semuanya, kita akan bersatu. Tapi di lain pihak ada seseorang yang mengaku seorang muslim, baper, demi apa? Demi ketenaran, demi rupiah yang dia dapat. Dan ini perlu dipertanyakan keimanannya. Sampai di mana keimanannya seseorang yang mengaku Islam. Kalau seseorang yang mengaku Islam, dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan lahir di muka bumi. Saya tanyakan kepada semua umat muslim, apakah kalian mengakui bahwa seseorang ataupun Tuhan itu lahir di muka bumi? Coba saya tanyakan di sini. Saya yakin 100% tidak ada yang mau mengakui dan tidak percaya Tuhan kok bisa lahir. Maka dari itu, dari pemaknaan yang amburadul dan kekaru-karuan ini, kami di sponsori Arimatea sepakat bahwa tanggal 25 September sebagai Hari Mu'alaf Internasional. Kenapa? Mewacanakan, mencerahkan semuanya, baik Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Silakan maknai tanggal 25 September dengan keimanan kalian masing-masing. Gitu Mas Andi, monggo silakan Mas Andi, itu aja cukup bagi saya. Ya, saya tambahkan sedikit Pak Zul sedikit aja, nggak sampai 10 detik. Pak Zul tadi kan mengatakan bahwa di kalender kan kenaikan Isa Al-Masih, bahkan gerejanya pun ada juga menggunakan nama gereja Isa Al-Masih. Itu seperti itu. Silakan lanjut ya. Silakan lanjut. Ya, betul. Ya itu mereka itu ya itulah double standar. Satu sisi dia tidak mau menggunakan kata-kata Isa Al-Masih di dalam dunia perdebatan ya. Tetapi satu sisi mereka diam-diam, ya itu udah mansrea atau apalah istilahnya, hukum saya kurang paham. Itu menggunakan kata-kata Isa Al-Masih untuk mencoba memurtadkan Islam awam. Dan bagi saudara saya yang mengaku beragama Islam, coba lihat, jangan kalian hanya terkungkung di dalam kotak kalian. Lihat keluar, lihat kami di JCC, kami bertempur menghadapi penghujatan itu. Tetapi salah satu pihak, ada saudara saya yang mengaku beragama Islam, mengatakan kami itu kurang bagus. Jadi sebenarnya siapa yang dungu sebenarnya? Kami dengan kedunguan kami ini mencoba mewacanakan Hari Mu'alaf Internasional. Itu sebuah wacana yang indah. Apakah kamu tidak bisa melihat keindahan di sini? Kalau semua merayakan tanggal 25 Desember dengan wacana masing-masing, kami yang muslim mewacanakan sebagai Hari Mu'alaf, Hari Pencerahan Mu'alaf Internasional, itu indah. Bagi kalian yang Kristen mewacanakan sebagai kelahiran
Tuhan Yesus, ya silakan, itu hak kalian. Tetapi ada seseorang yang bernama di luar garis, di luar lingkaran, membodoh-bodohkan seseorang. Justru orang tersebut yang bodoh. Karena apa? Dia tidak tahu makna sebenarnya. Benar seperti Mas Dedi tadi. Ada gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Kalau kita kejar pertanyaan itu, mereka akan berkelit. Ternyata di gereja Arab itu ada bla 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 begini. Tapi intinya mereka itu apus-apus. Itulah trik mereka. Kalau kita berbicara masalah teologis, itulah trik niat busuk mereka mencari domba-domba yang tersesat. Dengan cara apa? Dengan cara tipu-tipu. Menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus. Padahal kami sendiri jijik mengatakan itu. Tidak mungkin seorang Tuhan itu lahir di muka bumi. Tidak ada itu. Tidak ada ceritanya. Dan sungguh sangat hina sekali seseorang. Tuhan itu bisa lahir. Hina sekali. Dan Tuhan tidak terhinakan oleh hal-hal tersebut. Begitu Mas Andi. Betul Pak Jul. Jadi Tuhan gak pernah lahir ya bro semua ya. Kalau ada yang mengatakan Tuhan lahir, yang seperti sering saya diskusikan, ya benar Tuhan saya lahir, masalah buat lu. Ya terserah lu, orang gak tertulis kok 25 Desember Tuhan lahir. Kembali ke Makassar dulu nih. Bang Juma, apa yang dilakukan selama ini MMCI Makassar dalam hal mualaf? Udah berapa yang mualaf di sana dan apa program mualaf ke depan? Silakan Bang Juma. Baik. Sebelum saya menjawab ya Bang Handi ya. Memang tidak semua umat Islam itu menyadari betapa sosok mualaf itu sangat membutuhkan bimbingan ya. Jadi kita mengambil tema kemarin itu mutiara yang terpendam. Kenapa dikatakan mutiara yang terpendam? Karena konsentrasi kita sebagai umat Islam itu terkadang melupakan saudara-saudara kita yang mu'alaf. Sehingga mereka begitu bersyahadat, dilupakan, dilepaskan, ditinggalkan. Padahal perintah Al-Quran itu sangat jelas kepada kita umat Islam. Kita menyampaikan kepada mereka sahabat-sahabat yang cinta terhadap kebenaran. Qul ya ibadi yalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ada perintah di situ. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini yang kudu wajib kita sampaikan kepada mereka yang cinta akan kebenaran. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Seruan Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang-orang yang menzalimi diri mereka. Siapa yang menzalimi diri mereka ini? Orang-orang yang sudah diajarkan dari sejak dia lahir bahwa Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu tidak memiliki sisi kelemahan dan sisi kehinaan. Diseru oleh Allah melalui perantaraan Nabiullah Muhammad SAW. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Jadi orang yang mu'alaf kembali ya dalam fitrah yang sesungguhnya, mereka nggak berputus asa karena perintah disampaikan agar mereka tidak berputus asa. Itulah kemudian umat Islam harus bangkit untuk memberikan solusi bagi mereka agar mereka tidak berputus asa. Begitu mereka bersyahadat, jangan ditinggal, dibimbing, diarahkan, diajari, diberi contoh, diajarkan akhlak, diajarkan Quran, diajarkan hadis, diajarkan semuanya agar mereka itu bisa menjadi insan paripurna, manusia yang berguna bagi dirinya, keluarganya dan seterusnya. Ini yang harus dipahami, bahwa ketika orang itu bersyahadat, setelahnya guncangan jiwa itu kadang datang.
apalagi tanpa perhatian. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita bergembira ada yang bersyahadat, karena semakin banyak orang yang menyadari kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Tapi setelah itu kita tinggalkan, kita lupakan. Padahal tugas kita adalah menyampaikan kebenaran Al-Quran. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Perintahnya jelas. Bagaimana kita kemudian membimbing orang-orang ini kepada jalan yang lurus, itu yang kita lupakan. Sehingga dengan adanya perintah-perintah dari Al-Quran ini, maka dicetuskanlah hari lahir mu'alaf sedunia, supaya orang-orang yang memiliki potensi, memiliki kekuatan, memiliki harta, memiliki ilmu, dipertemukan dengan mutiara-mutiara yang hilang ini untuk kemudian ditumbuh kembangkan menjadi sosok yang sangat berguna bagi dirinya, agamanya, dan juga bangsa ini. Jadi tidak ada kemudian unsur sakit hati, unsur ria, unsur dengki, unsur benci, tidak ada. Umat Islam itu bertumbuh dan berkembang tidak didasari dengan sifat-sifat tercela seperti itu. Ya, Islam mayoritas di negara ini bukan karena didukung adanya rasa benci, kemunafikan, adanya sifat iri dengki, tidak. Islam itu menjalar ke setiap insan manusia karena Islam sejalan dengan fitrah manusia, agama yang damai sejahtera. Karena itulah kemudian lahirnya kepedulian kita terhadap mereka yang mu'alaf, kita mulai dengan mencetuskan hari kelahiran mereka. Apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Perintahnya Allah sangat jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kami menunaikan tugas kami sebagai muslim, napa situ yang pusing? Kami menjalankan syariat agama kami, napa di situ yang stres? Gak ada yang bisa menghalangi ini terjadi. Pahami itu. Agama orang masing-masing punya hak untuk menegakkan tali agamanya. Nggak ada larangan. Kalau Anda cinta jempol, Anda suka cari muka, silakan dengan cara Anda. Tapi tidak berarti ya niatan umat Islam akan surut dengan kata-kata yang tidak mengenakan di kuping kami. Silakan dengan propaganda Anda. Silakan dengan kekuatan yang Anda punya. Tapi Islam harus tetap berjalan. Mu'alaf harus tetap diberdayakan. Mereka adalah insan-insan yang butuh pertolongan, butuh bimbingan. Anda kudu belajar itu. Ya. Anda kudu belajar. Jangan-jangan ketika ada yang mu'alaf, Anda yang sakit. Dan kalau ada yang murtad, Anda yang senang. Jangan-jangan seperti itu. Aura dan juga apa yang ada pada diri Anda, jangan Anda kemudian nisbahkan kepada kami. Niatan kami sama sekali tidak ada untuk menyakiti. Niatan kami demi Allah tidak ada untuk menyaingi. Niatan kami adalah mencoba untuk menggali potensi yang ada pada mereka. Lalu kemudian memberikan wadah kepada para dermawan, pada orang yang punya ilmu, pada orang yang punya wewenang, yang punya kesempatan, yang ingin kemudian mencurahkan apa yang mereka punya dengan cara-cara yang baik. Momentum hari mu'alaf sedunia adalah di mana mereka bisa melakukan hal yang terbaik terhadap agamanya. Kalau Anda membatasi, berarti Anda yang melanggar. Kalau Anda kemudian menganggap itu adalah sebuah kesalahan, tunjukkan di mana letak kesalahannya. Atau jangan-jangan ada yang salah pada diri Anda. Karena yang kami tahu dalam ajaran agama Islam, bimbingan, arahan, ya, dan juga kemudian mengayomi,
Itu adalah tugas sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang baik adalah merangkul para mu'alaf, menjadikan mereka percaya diri. Di mana mereka ketika mu'alaf memiliki banyak permasalahan, mendapatkan banyak tantangan dan rintangan. Lalu kemana umat Islam? Sibuk mencari muka. Apakah itu yang harus kita lakukan? Tidak. Saatnya kita terbangun. Sahabat-sahabat kita yang mu'alaf butuh kita. Butuh sahabat, butuh bimbingan, butuh orang tua, butuh naungan, butuh perhatian, butuh makan, butuh minum. Karena itulah kemudian tanggal 25 Desember ya sebagai tanggal peringatan hari lahirnya mu'alaf sedunia adalah hari di mana umat Islam sedunia harus menyadari bahwa mu'alaf itu butuh bimbingan, butuh naungan. Jangan kemudian bersyahadat, kemudian kita tinggalkan. Dilepaskan begitu saja. Karena itulah kemudian lembaga-lembaga dakwah itu berdiri, termasuk ZCZ, untuk kemudian memberikan tempat naungan bagi orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang ingin mu'alaf, banyak yang saya wawancarai. Kamu, apa yang menyebabkan kamu ingin bersyahadat, ingin meninggalkan agamamu? Padahal di agamamu yang kemarin itu enak. Ibadah sekali seminggu. Dan itu pun tidak wajib. Dan tidak ada hal wajib di dalam agamamu. Tidak ada haram, tidak ada halal, tidak ada makruh. Semua boleh. Selama kamu meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, kamu akan selamat. Kenapa kamu tinggalkan? Masuk ke dalam sebuah agama yang syarat dengan aturan. Apa yang mereka jawab? Mayoritas mereka mengatakan, Pak, sebenarnya saya itu sebelum ke sini sudah bersyahadat. Sebenarnya saya itu dalam hati sudah Islam dari beberapa tahun yang lalu. Tapi baru kali ini saya mau secara resmi. Loh, kenapa enggak dari dulu secara resmi, Pak? Apa jawaban mereka? Kira-kira Anda tahu enggak apa jawaban mereka? Kami takut diusir, dikucilkan, tidak dianggap sama keluarga. Itu terjadi di lapangan. Kami takut kami mau kemana ketika diusir. Kami takut kami mau makan apa ketika nggak dikasih dari orang tua. Kami takut mau tinggal di mana, Pak. Inilah yang kemudian poin per poin yang mengakibatkan munculnya lembaga-lembaga dakwah yang ingin menaungi mereka. Jangan dihalangi orang berbuat baik. Karena itu demi kemaslahatan bangsa kita. Kita tempatkan ruang itu sebagai tempat di mana manusia bisa memberdayakan dirinya. Di mana lembaga-lembaga bisa berfungsi dengan baik. Kenapa kemudian Anda yang sakit gigi? Sudah sejauh mana Anda berbuat ya, kepada agama Anda, kepada negara Anda, kepada saudara-saudara Anda? Sudah sejauh mana? Atau Anda hanya dilahirkan untuk memprotes sakit gigi, iri, dengki terhadap keberhasilan umat Islam? Jangan-jangan. Dan Anda dilahirkan menjadi orang yang sangat berbahagia ketika agama lain berhasil mengucilkan agama Anda. Sadarlah kawan. Hai, sadarlah. Jadi kita umat Islam itu mencoba untuk menyadari keberadaan mutiara yang selama ini kita buang. Itulah perlunya. Supaya ini secara berjamaah kita sadari. Mu'alaf itu adalah mutiara. Mereka kudu dirangkul. Mereka kudu diperhatikan. Karena itulah kemudian momentum itu dijadikan sebagai hari pertemuannya sang mutiara yang perlu dibersihkan, yang perlu dicuci, yang perlu dirawat, yang perlu dijaga dan seterusnya. Supaya keharmonisan ini terjadi. Supaya di dalam ajaran agama Islam itu bisa benar-benar terjabar apa yang dimaksud rahmatan lil alamin. Anda tidak punya hak melarang itu. Anda tidak punya hak menghalang-halangi itu. Ya, tidak punya hak itu. Kenapa? Kami menjalankan perintah Allah.
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa ankatakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi kalau Anda tidak merasa, sudah diam. Kalau Anda tidak merasa terpanggil, sudah diam. Gak usah cari sensasi. Di tengah kami ingin menggaungkan bagaimana Islam itu bisa menyentuh dari poin ke poin orang-orang yang cinta akan kebenaran. Oke? Mudah-mudahan Anda tercerahkan. Kembali kepada pertanyaan Bang Handi, ya, alhamdulillah kita banyak memualafkan orang-orang yang ya terlahir kembali, tersentak dia dengan kebenaran. Udah ratusan manusia, bahkan banyak yang mendaftar, yang saya masih pending ya, karena memualafkan itu tidak semudah yang kemarin. Karena yang saya lihat, sejak saya menjadi Ketua Umum MMCI, Ketua Wilayah YPM, dan juga Ketua Wilayah MCI, Binaan Coach Stephen, itu saya melihat bahwa ternyata banyak serigala nyamar domba gitu. Ngaku-ngaku ingin bersyahadat, ujung-ujungnya ada misi tertentu. Ini yang sementara kita kaji sekarang, bagaimana kemudian kita menilai, melihat, meneliti, dan memutuskan orang-orang yang kita ingin syahadatkan. Karena banyak yang memanfaatkan situasi, ya, di mana mereka ingin kemudian sekedar mendapatkan hidup, sekedar mendapatkan tumpangan, habis itu tinggalkan kita ya dengan menorehkan satu cerita yang tidak mengenakan. Contoh, jadi ada yang modus juga ya, Manyo? Ada modus? Ada banyak yang modus. Ada banyak yang modus. Dan itu saya ngalami. Ini bukan cerita, bukan hal-hal yang dikarang-karang. Anda sedang mendengarkan Ketua Mualaf Center Indonesia. Jadi apa yang diutarakan itu adalah cerita yang fakta di lapangan, bukan berita hoaks. Ada yang mengaku sebagai anak pastor, ada yang mengaku sebagai anak pendeta, datang ke saya, ngaku-ngaku diusir, sambil acting nangis. Habis itu kita kasih perlindungan. Habis itu hilang, bersama dengan barang-barang juga hilang. Ada. Banyak. Ada juga yang ngaku sebagai tokoh agama, anak tokoh agama. Saban hari besok, beberapa bulan kemudian, saya temukan dia masuk ke dalam rumah ibadah mereka sebagai pembimbing. Ada. Banyak yang kayak begitu. Karena itulah kemudian lahir momentum 25 Desember itu untuk memurnikan semuanya. Jangan Anda menjadi sakit gigi dengan itu. Gak ada cerita tuh. Gak ada. Ya. Jadi saya berharap, jadi saya sampaikan kepada teman-teman Bang Handi, bahwa tidak seperti dulu setiap ada sesuatu mualaf. Ini saya nerima ada beberapa informasi ya. Ada dari universitas ternama di Sulawesi Selatan ini yang menghubungi saya langsung, Pak, saya ingin bersyahadat. Tapi saya minta dia serius. Makanya saya ulur-ulur waktu terus. Saya juga uji sejauh mana pandangannya dia terhadap kebenaran Islam. Dan sedikit saya bercerita ya. Saya pernah ditantang oleh lulusan S2 teolog. Kalau kamu mampu menundukkan daripada pemahaman saya terhadap agama saya, kata beliau, ya, saya mualaf. Hari di mana Anda ingin berjumpa dengan saya? Jawab tantangannya, kawan. Saya berbicara dari jam 10 pagi sampai 11 malam. Bayangkan, non-stop, hanya diselingi dengan ibadah dan makan. Saya tanpa bawa kitab, saya tanpa bawa Al-Quran, saya tanpa bawa gospel, dia lengkap perangkat. Silakan duduk. Sekarang kita berbicara mengenai keyakinan. Sambil ternangis-nangis. Ya, ini teman-teman kantor saya dengar, insya Allah. Mereka jadi saksi waktu itu. Sambil ternangis-nangis dia. Kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan saya itu seperti ini? Saya jawab, buka kitab tamu sekarang. Kitabnya ini, pasalnya sekian, nomornya sekian. Buka. Baca, pelototin tuh. Sekarang Anda gunakan ilmu tafsir yang Anda punya. Apa yang Anda tafsirkan terhadap ayat itu? Nangis, Pak. Tapi apakah kemudian dia bersyahadat? Tidak. Justru saya yang diteror kemudian sama lakinya tuh cewek, sama cowoknya.
Kamu kalau sampai masih menghubungi saya punya pacar, saya potong kau. Saya diancam-ancam kayak begitu. Itulah maksud saya bahwa ya kita tidak semudah itu. Kemudian ada yang bersyahadat, oh ayo sih, enggak begitu juga. Ya, kita harus geledah dulu. Kebenaran Islam yang mana yang kamu maksud kebenaran? Tolong tunjukkan kepada saya. Biasanya kalau saya interogasi seperti itu, Bang, dia tidak menunjukkan Islam, tapi dia menunjukkan kebobrokan dari keyakinan sebelumnya. Oh, jadi itu menurutmu salah? Salah, Pak. Akal saya nggak bisa terima gitu loh. Lah, tapi Anda lulusan terbaik, Anda orang cerdas, Anda begini dan begono, Anda sudah dijamin, tetap aja dibantah. Nah, yang kayak begini disuruh tanda tangan, ya, baru kemudian kita syahadatkan. Nah, inilah potensi-potensi kayak begini yang harus ditumbuh kembangkan. Begitu. Apa yang Anda tahu tentang Islam? Bahwa Islam itu teroris? Dia jelaskan. Enggak, Pak. Buktinya saya di tengah-tengah orang Islam, tak ada sedikit pun saya melihat ada kebencian kepada saya. Orang tua saya meninggal, yang sibuk, yang semua menyediakan justru orang Islam. Yang sesama kami malah diam-diam, wah. Jadi itu yang mendasari Anda menjadi Islam. Iya, Pak. Banyak hal, Bang Handi, ya, Bang Zul, Bang Yan, yang kita hadapi di lapangan itu. Jadi tidak semudah itu kemudian kita cetuskan hari itu begitu saja, tidak. Butuh pertimbangan, ya, butuh masukan. Banyak hal yang perlu kita pikirkan. Jadi bukan seperti ya pemahaman-pemahaman barbar, bahlul jahiliyah kayak begitu, bukan. Bukan. Oh, dia iri, dia sirik karena orang melakukan ini, dia juga pingin, kawan, ini kamu kan sudah beribu tahun, kami nggak ada yang melakukan sesuatu apapun di hari itu. Justru kamu harus lihat bagaimana 2016 orang Idul Fitri dilarang di satu wilayah di negara kita ini. Hanya karena ingin seminar dari berbagai belahan dunia mereka adakan di suatu wilayah. Dari itu nggak boleh ada yang berhijab. Ini apa yang kayak begitu? Terus apa yang kamu lakukan pada saat ada pelarangan? Baru-baru terjadi 2016 kemarin kok. Nyata-nyata tempat ibadah kami dibakar, dibilangnya kebakaran. Nenek mau kiper lah. Giliran yang kayak begini, di mana kita menciptakan sama-sama kita untuk bawa situ yang sakit gigi. Ada aja loh. Oke kawan-kawan, saya kira begitu. Jadi jumlah mualaf itu wah luar biasa kalau kita mau cerita secara data akurat ya dari berbagai organisasi itu. Tapi nantilah di internalnya kita. Ya nanti ada yang sakit gigi lagi kalau kita sebut di sini. Gitu Bang Handi. Ya, soalnya obat sakit gigi mahal ini Pak Jul. Ya, Komantrin kasih dia. Ya. Komantrin ya, obat cacing itu. Menambahkan informasi dari Mbak Zuma ya, jadi kita memang mau filter ya, bukan kami tidak mau menerima para mu'alaf. Ya ini sedikit cerita ya, bahwa kami juga pernah disusupi ya, yang mengaku seorang mu'alaf datang ke sana ke YCC dengan cerita luar biasa sekali sampai saya Masuki dan teman-teman yang lain itu ikut terharu dan ikut meneteskan air mata. Setelah kami teliti lebih jauh lagi, ternyata adalah domba yang menyamar. Ataupun saya katakan umat sebelah yang menyamar. Ini cerita fakta nyata dan ada saksinya. Sekitar 5 bulan yang lalu kami kedatangan seseorang dengan cerita yang luar biasa. Fisiknya sudah tercacati ya. Lidahnya terpotong. Mukanya dibakar. Dan dia dibimbing oleh Ustaz Suki untuk mengucapkan kalimat syahadat dengan terbata-bata. Dari peristiwa itu, saya berpikir ini orang luar biasa. Hanya demi keimanan, memeluk agama Islam, dia mengorbankan anggota tubuhnya. Tetapi semakin hari terlihat keanehan-keanehan dari orang tersebut. Mengaku punya pom bensin 3 buah. Punya kebun kelapa sawit berhektar-hektar dan ingin menyumbangkan sekian ratus juta ke sini, ingin menyumbangkan ke sana, ingin mendirikan itu dan lain sebagainya. Dan kami waktu itu belum berpengalaman Mas Zuma. Kami menanggapi itu dengan polos-polos saja.
Karena itu tugas kami ya, untuk melindungi dan mengayomi mu'alaf. Tapi cerita bergulir. Tidak sampai lama, ketahuanlah belangnya. Ternyata itu Oten yang menyamar, ingin menyusup ke dalam barisan kita, Mas Zuma. Jadi kita ini bukan tidak mau menerima mu'alaf dengan seketika, bukan. Kami akan meneliti, benar nggak itu? Mas Zuma tadi sudah menjelaskan tentang hal itu. Jadi fenomena mu'alaf ini sebagai wacana kita semua, makanya kita jadikan hari mu'alaf tanggal 25 Desember, mengingat banyak peristiwa mengenai mu'alaf. Ada satu sisi yang betul-betul memang kita harus melindungi dan membantu para mu'alaf tersebut, tetapi kita harus betul-betul hati-hati, karena di situ rawan sekali penyusupan. Mungkin Mas Zuma ceritanya luar biasa ya, berhadapan langsung, dan kami di JJC hanya sekedar online dan sebagian kecil offline kami menjemput para mu'alaf yang sekitar 1-2 hari akan dikafirkan, dan kami langsung cross check, kami jemput mu'alaf tersebut. Ternyata di situ dikasih sebuah minyak gosokan atau apa. Itulah cara-cara pemurtatan yang dilakukan. Bully. Ya, bully lah. Yang dilakukan oleh umat sebelah. Dan mereka juga menyusupkan seolah-olah datang ke sini sebagai seorang mu'alaf, tetapi intinya hanya pura-pura ingin melihat bagaimana sih Islam yang sesungguhnya ini. Dan di situ dia akan menanamkan paham-paham yang berbeda dengan kita, dengan ceritanya yang luar biasa. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Bukan berarti kami ini menolak para mu'alaf, tidak. Kami tetap welcome ya dengan para mu'alaf, tetapi kami harus cross check dulu apa dan sebenarnya itu. Cerita yang saya ceritakan tadi itu memang luar biasa sekali. Sampai saya itu ikut meneteskan air mata, Mas Uki juga ikut meneteskan air mata, karena ceritanya yang luar biasa sekali. Ini aja di dunia online, apalagi di dunia offline. Mungkin dari Mas Zuma tadi cerita mengatakan lulusan teologi, di sini anak pendeta, anak seorang tokoh agama dan lain sebagainya. Tapi ya kita memang tetap menerima, tapi kehati-hatian itu harus kita jaga. Agar apa? Agar yang betul-betul mu'alaf lah yang kami lindungi dan kami ayomi. Dan bagi para penyusup, insya Allah akan terbongkar dengan sendirinya. Itu Mas Andi sebagai tambahan aja dari melengkapi ceritanya Mas Zuma tadi. Silakan Mas Andi. Baik, Pak Jul. Sebelum saya tanggapin yang teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan silakan. Oh ya, boleh nambahin. Nanti. Boleh. Siapa dulu ya? Ya silakan Bang Wan. Ya silakan Bang Wan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini tadi membicarakan masalah mu'alaf ya, tapi ini mungkin agak beda ya. Jadi ini masalah pemurtatan ya. Kebetulan ini saya tadi juga bertemu dengan misionaris ya. Kemudian diajak ngobrol, dan ini saya akan berikan buktinya ya. Mana ya kameranya, saya coba. Kelihatan ya? Enggak, belum Bawan. Ya, jadi ini para misionaris ini kebetulan cewek ya, cewek cantik lah. Dia memberikan ini, kemudian jangan digerakin, memberikan ya biasa lah ya, para marketing itu. Dipantengin mas. Mas Wan, tolong dipantengi biar teman-teman di lain bisa melihat, dipantengin itu disorot apa. Ini ya. Lembaran ini coba. Nah, terus agak dekat. Nah, ini hilang lagi. Ya. Jadi para misionaris tadi itu memberikan ini kepada saya. Ya, setelah mengobrol, dia memberikan suatu ya biasalah, ini menginjilkan ke saya ya. Menginjilkan saya. Nah, mestinya ini ditanya, Mas, itu yang di tengah yang ada merah-merahnya siapa? Anak-anak ya. itu siapa? Gitu jadi tanya. Ini kalau namanya ini saya Ini saya tutup, ada nomor teleponnya ya. Saya tutup, ada nomor teleponnya. Ya, ini namanya Sister di Malang, ya. Namanya. Usah ditutup teleponnya, biarin, buka aja nggak apa-apa. Jangan ditutup. Ini yang menonton. Buka aja, buka. Ya, nggak apa-apa, Bang. Nanti kita ini aja. Kemudian memberikan suatu, nah ini namanya kitabnya Kitab Mormon. Jadi intinya adalah mereka memberikan satu penjelasan atau penginjilan terhadap saya. Intinya ingin menjual agamanya seperti apa. Nah, di situ terjadi suatu diskusi, tapi saya pura-pura nggak tahu aja gitu loh.
ternyata mereka melakukan suatu penggiringan sudah ya, suatu penggiringan bahwa inilah bahwa kitab mereka itu kitab yang benar, kemudian Tuhannya adalah Yesus yang benar, seperti itu. Jadi saya juga kaget kenapa kok masih ada ya marketing daripada umat Kristen ini. Di Malang memang sudah gencar dari dulu ya, sudah masuk kampus. Siapa tuh namanya tuh? Di kartu nama siapa tuh? Namanya di sini ya, Sister Malang. Siapa namanya? Sister Malang. Sister Gitu. Malang. Oh, Sister. Oh, Ya, iya. Sister Malang ya. Ya, Ini dipantengin bisa dulu, dilihat. dipantengin. Palsu itu. Ini kelihatan ya. Ya. Sister Malang. Begini Ini nama cara gerejanya Anda. Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir. Lucu juga ini. Begini cara Katanya Anda maksudnya menyebarkan apa, Kristen gitu. di Indonesia. Ya, Nggak laku betul. coy, nggak laku. Intinya Nomor itu teleponnya mana? ya nanti kita diskusikan lah internal ya itu. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa marketing daripada mereka tuh masih gencar juga. Memang di Malang ini adalah ya strategis juga ya tepatnya, apalagi di daerah Batu yang ujung masih dari sisi penghasilannya memang minim sekali di sana gitu loh. Jadi kita juga wajib juga ya untuk membentengi ya saudara-saudara kita ini. Bagaimana caranya ya kalau kita hanya sekedar di YouTube aja kayaknya masih kurang kalau saya gitu. Ini Karena selama namanya saya sales agama. tuh marketing Agama agama, kok pakai sales? marketing Bang. Lagu lama ini. Iya. Jadi gitu dari saya, mungkin Bang Andi, Bang Jul mungkin silakan dilanjut. Terima kasih Pak Yan. Mas Roni, Hendres sudah itu. Ya Mas Roni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menyambung dari Gurunda Zuma tadi ya, apa yang sudah beliau sampaikan. Jadi peringatan Hari Mualaf Sedunia ini menurut saya adalah sebagai bentuk bukan sebagai bentuk kebencian Islam kepada agama Kristen ya. Dan juga bukan sebuah bentuk atau ajakan untuk memecah belah keharmonisan umat beragama. Dan juga bukan sebagai bentuk intoleransi umat Islam kepada agama-agama lain. Ya. Justru saya melihat bahwa inisiasi peringatan ini adalah sebuah bentuk yang kemudian akan menjadi flashback atau reminder para mualaf-mualaf kita ini dalam menemukan hidayah Allah dari proses pencariannya. Ya, tidak ada sama sekali upaya untuk mengolok-olok ya atau meremehkan agama lain. Ya. Inisiasi ini kembali lagi menurut saya adalah justru untuk membangun mental para saudara-saudara kita, para mu'alaf ini, untuk kemudian menyadari ketika mereka convert atau ketika mereka pindah agama, mereka tidak sendirian, ya, mereka tidak ditinggalkan. Mereka punya keluarga-keluarga, mereka punya saudara-saudara baru yang dengan sukarela bersedia membimbing mereka. Ya. Jadi bukan sebuah bukan sebuah bentuk untuk mengolok-olok ya. Tapi justru di luar sana ada orang kepanasan ya, kebakaran jenggot dengan kemudian berkedok Islam ya dan mengatasnamakan freedom dan bahkan mengecam ide-ide ini yang sesungguhnya dalam tameng keagamaannya itu justru membenturkan dengan dalih-dalih tidak menghargai agama lain. Ya, kita tidak bisa memungkiri hal ini, Van Pil, akan terus ada orang-orang seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi pada intinya, menurut saya pribadi, ya, justru langkah atau inisiasi ini sungguh luar biasa dan ini harus kita gaungkan dari tahun ke tahun. Ya. Inisiasi memperingati Hari Mu'alaf Nasional dan bahkan dunia ini adalah sebuah perayaan. Ya, bagaimana kembalinya seorang manusia kepada kodratnya hakiki yaitu Islam dan mengingatkan sekali lagi kepada mereka bahwa mereka tidak pernah sendirian. Mereka tidak pernah ditinggalkan ketika mereka convert dari agama lamanya masuk kepada Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, insyaallah. Mungkin Mas Nandar bisa menambahkan sesuatu? Atau Mas Rizky? Oh, Bu Sair. Silakan Bu Sair. Pak Peta tadi juga resen loh Pak Zul. Ya, resen lagi. Bu Sair silakan. Dibuka mic-nya Bu Sair. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berlatar belakang salju di sini. Silahkan mohon dibuka Amir kameranya. Suatu pandangan bumi Allah. Silakan. Masya Allah. Bayangkan hamparan putih. Ini pula lah sebenarnya kalau saya boleh jujur, memang antara kami dengan punggawa-punggawa di JCC itu sering melakukan komunikasi. Komunikasi yang mana kadang-kadang saya menelpon Pak Dezul atau sebaliknya Daeng Han atau Om Yan sekedar untuk silaturahmi kepada saya yang jauh dari tanah air. Mungkin ada informasi yang bisa menguatkan baik kepada saya atau sebaliknya kepada organisasi. Di antaranya adalah saya memberikan, karena jujur saya dapat dikatakan sebagai bagian dari penanggung jawab bidang ide kreatif dan filosofi. Saya sampaikan bagaimana kalau kita buat kegiatan ini. Seperti buat acara super camp untuk khusus mu'allaf. Rencananya kita akan membuat acara menutup akhir tahun 2021. Kalaulah saat itu jauh-jauh hari 4 bulan sebelum Desember sudah tidak ada PPKM, itu udah jalan itu insya Allah. Tapi kenyataannya fakta di lapangan berbeda. Sehingga acara-acara yang semula digaungkan Indonesia Barat pada pekan pertama Desember, Indonesia Tengah pekan kedua, Indonesia Timur, sehingga 1 bulan JCC keliling Indonesia nyambangi para mu'allaf dengan program-program. Misalnya puisi-puisi Islami dari anak-anak dan keluarga para mu'allaf yang ringan-ringan saja. Kemudian apa? Kita dengarkan dia membacakan surat-surat pendek, walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, alif batasa, ora popo. Tapi apa boleh buat? PPKM dan situasi menggilas semua ide-ide kreatif. Sehingga saya yang menyampaikan usul itu. Kebetulan ibu saya lahir tanggal 12 Desember. Saya bilang sama pimpinan Amir kita, kalau segala macam tidak bisa diadakan, kalau begini bagaimana Pak De? Apa itu? Rasulullah, Maulid Nabinya kan 12 Rabiul Awal. Ibarat kata, tidak bisa penuhnya ke atas, penuh ke bawah pun jadilah. Ditambah dengan ada masukan yang lain, diaduklah. Apa itu? Bagaimana kita muliakan saja baginda dengan cara ambil 25, karena kita ini produk dari seorang manusia luar biasa. Nabi ke-25 yang kelahirannya 12 Rabiul Awal. Karena kita tidak mungkin menyalahkan pemerintah siapapun pandemik ini. Situasi sudah di Desember. Bisakah kita mencoba mentransformasi 12 itu sebagai 12 Rabiul Awal? Amir setuju. Tambah lagi, Bang Zuma sudah pernah berdiskusi pula dengan Amir. Jadilah gayung bersambut, kata pun berjawab. Antara cetakan dengan adonan bertemu. Bukan karena siapa-siapa. Karena saya. Ini, emak-emak ini. Terlalu banyak ide kreatif. Tapi keadaan dan suasana pandemik ini begini. Kalau kita mengadakan super camp, acara camping, keluarga mu'alaf, bapak, anak, istri, atau mungkin kakak, adik, entah apalah namanya. Pokoknya keluarga super camping mu'alaf.
Baik Bu, saya nanti kita Tapi akan ternyata matangkan. tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya inilah kita yang akan kita matangkan laksanakan lagi. teman-teman semua. Kita bersyukur. Mari kita bina para mu'alaf ini. Kita bina, kita perhatikan. Baik Semoga- Bu Sair, nanti kita matangkan rencana Bu Sair ini. Ini Itu langsung semoga kita tahun depan bisa kita keliling Indonesia. Minggu pertama Indonesia bagian barat. Minggu kedua begini dan begini. Sehingga jadilah Nabi ke-25 membekas di daratan tanah air Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Dari rantau menyambut baik. Meskipun ide besar tidak bisa laksanakan, tapi ide ini pun luar biasa. Alhamdulillah. Monggo. baik, terima kasih Bu Sair. Bravo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sair bisa mendengar suara saya? Yes. Ya, saya mau nanyakan ini pas Ya, momen tanggal 25 Desember. Bagaimana sih keadaan di Washington DC yang kemarin kalau nggak salah dengar Bu Sair mengatakan bahwa saudara-saudara kita ataupun yang ada di daerah sana, daerah Amerika itu sudah merubah hari Natal ya, itu dirubah dengan hari holiday. Itu apa maknanya sebenarnya Bu Sair? Oh, itu pertanyaan menarik. Bagus sekali. Memang benar. Di sini hanya di kalangan formal saja ucapan itu dipakai, tapi dalam sehari-hari itu sudah didukung oleh infrastruktur ya, kayak infrastruktur ya. Artinya di stationery, di toko-toko tersedia banyak luar biasa kreativitas kartu-kartu yang isinya Happy Holiday. Ternyata di Barat, di Eropa itu akhirnya sekarang mengikuti Amerika, di mana dilarang bahkan mengucapkan, ada anjuran untuk tidak mengucapkan Christmas. Kenapa? Tahun 1657 itu kerajaan Inggris Raya pernah melarang peringatan Christmas ini karena dia anggap ini adalah suatu hal yang tidak berdasar, tidak ada dasarnya dari segi kesejarahan. Kita tahu kerajaan Inggris Raya mempunyai sejarah kekristenan yang agak unik. Di antaranya orang Eropa yang boleh beristri, poligami ya sampai hari ini tuh dimulainya dari kerajaan Inggris Raya, sehingga mereka mempunyai satu denom khusus. Jadi itu pernah dilarang. Mungkin sejarah masa lalu yang demikian buat mereka kembali lagi. Jadi kartu-kartu seperti itu sudah nggak ada lagi Merry Christmas. Jadi kartu-kartunya adalah. Jadi boleh dikatakan bahwa makna Natal itu mereka itu sudah bergeser ya Bu Sair. Yang kalau kita yang di umat Kristen yang ada di Indonesia merayakan dengan kelahirannya Yesus Kristus, tapi di daerah Eropa ataupun Amerika, fenomena bergesernya tanggal 25 Desember ini sudah nyata Ibu Sair. Oh sudah, bahkan begini, sesama mereka itu sudah menyadari bahwa menghiasi pohon dengan segala sesuatunya itu adalah sebuah dosa. Tuh, Jadi dengarkan itu. Teman-teman Kristen dengarkan sendiri nih laporan dari Washington DC. Dilarang itu. Ya. Tentu masih ada yang mengamalkan, tetapi bahwa suara-suara yang kembali kepada Alkitab bahwa merias pohon Natal itu adalah sebuah sins, dosa. Ini yang terjadi. Kalau di tempat lain, ya Allah alam, tentu gerakan untuk kembali kepada dasar Alkitab, saya rasa ini hal yang sangat positif ya. Supaya siapapun pemilu agama, mereka akan melakukan sesuatu berdasarkan kitabnya masing-masing. Bunda bisa keluar di pekarangan nggak sebentar? Nggak, oh baik, siap. Dingin ya? Ya, di luar Bun. Kalau dingin jangan Bu. Jadi jangan dikira tadi itu fake news ya. Ya, ini soalnya netizen ini beneran apa enggak ini? Ini laporan langsung dari Washington DC teman-teman ya. Kenapa ini? Kenapa? Karena di Lukas 2:1 itu di sana itu malam hari. Apa benar Yesus dilahirkan pada saat-saat beginian? Ini intinya di sini. Ini
Bayangkan tebalnya ya, tebalnya nih. Ini segini. Tebalnya. Iya, Aduh. Bun. Saya sarankan Bun nggak usah beli kulkas ya. Bu, itu kalau dibuat es Bu, seger itu kali. Ya, itu bikin teman-teman. es krim dari sini aja, Pak De. Itu Bikin es laporan kopi dari itu, Bu. Coba lihat di di belakang sini. ya. Kita ke belakang ya. Tebal sekali Satu di lagi belakang. pertanyaan, Bu Sair. Bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Washington DC yang mualaf itu, Bu Betul, Sair? Bud. Bagaimana cerita mereka? Mungkin Bu Sair bisa berbagi cerita kita di sini. Ya, ini seru. Kenapa? Karena kan sebetulnya harinya orang Barat ini kan kalau untuk beribadah itu tinggal Sabtu dan Minggu karena Senin sampai Jumat bekerja. Nah, mereka ini di hari, mari kita lihat kita ke belakang ya. Ya jangan kaget melihat kalau di depan mungkin karena ada apa namanya? Saya lihat di belakang kaget. Ini Kameranya dibunuh mati, apa Bu gimana Bu ini? Sair. Kameranya Ini mati. antariksa, Kameranya ini mati. di antariksa ini. Kameranya Siap-siap ke mati. antariksa. Ya? Kameranya mati. Sopo yang mati nih? Sopo mati nih? Dihidupin lagi. Hidupin lagi dong. Oh saya dong. Oh, Aduh saya dong. ojo dipateni Bu kameranya. Cepatnya nih ya. Nggih. Mas Andi. Nah itu mati lagi Bu, Bunda Sair. Kameranya. Lihat tebalnya. Lu mau ke sono, Dep? Gak kelihatan Bu. Kameranya. Iya tuh. Ini Nah itu sudah. tuh tebalnya. Tebal ya. Nah, Kok mirip itu coba. Makassar ya? Iya Bang, di Jalan Patimura itu. Mirip Iya, ini, Pak. Sungai Sadang itu. Pak sambil dilihat ibunya, Bu, sambil wajah ibunya sangkanya bohong nanti. Jalan penghibur ini. di Nah, Makassar. tuh. Oke. Makasih, Bu. Abang Drazuma, apa kabar? Alhamdulillah Bunda sehat. Ini di sini so jadi putih semua di sini, tapi saya aja tidak bisa jadi putih. Bagaimana ini? Gimana nih? Bunda. Nah, ini juga, mari kita Iya, iya. tadabbur alam. Ternyata ini cara Allah untuk mengganti daun yang tadi hijau, diganti Allah jadi putih. Coba lihat, ketika digundulkan, Allah membuat daun baru. Coba lihat. Subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Coba lihat. Jadi ini cara Allah. Kenapa digundulkan? Allah menunjukkan kekuasaannya. Aku datangkan daun baru. Putih. Iya. Subhanallah. Luar biasa indahnya. Bunda lupa nih Pak Dezul. Nggak diingetin, tengok. Nggak masuk garasi. Aduh, bisa hidup nggak nanti? Wah, Itu mesin memotong rumputnya geletak di Itu depan. mainannya Bunda ya. Kan waktu kita nelpon tuh jenengan nggak ingetin Bunda, lali. Ini lumayan Oh, udah lali tuh, agak Bun. ini, udah agak cair. Ada pembakaran ikan juga lihat. Waduh, gimana pasti hidup nggak nih ya? Bacain Yasin dulu nggak nih Bang Zuma? Gimana nih Bang Zuma? Saya kirim saya Iya. ke sana Bunda. Gimana? Kirim saya ke sana Bunda, nanti saya hidupin itu mainannya itu. ini siapa yang minta Nah, ini Bunda boleh. guling-guling di Masya Allah, salju? coba lihat. Bayangkan, subhanallah. Jadi teman-teman, ini lahan luar biasa untuk dakwah. Karena apa? Karena mereka melihat kenyataan alam yang begini, tidak ada yang membuatnya. Gimana mungkin S3 inci? Kemarin ini 20 cm ini kan makin turun. Bayangkan. Waduh. Itu berapa hari Bun baru bisa mencair lagi? Nah, itu dia pertanyaan menarik itu. Mungkin bisa seminggu lah gitu. Minggu ya. Iya. Itu tuh. Yang Masya menghendaki Allah. Tuhan Yesus apa bukan? Itu tinggal beli sirup aja itu, Bun. Gimana Om ya? Beli sirup, masuk gelas, disiram lah. Pakai sirup itu. Marjan, buatan Indonesia Marjan. Tapi Iklan memang itu. anak-anak kecil membuatnya belum Om Yan? Anak kecil membuatnya. Nah itu kan kolam ikan. Itu mungkin bosku tuh. Wah, itu. Seperti bola salju. Iya. Ya, itulah bayangkan kalaulah itu Yesus lahir pada 25 Desember Oh, nggak di Palung bisa. Di Palungan. di Palungan ya. Lah itu loh gimana betapa menjadikannya itu Yesusnya. Ini. Hei, tunggu. Ini bekas rusa. Bekas rusa ini. Itu.
Oh, ada rusa itu ya. Bun, bisa nggak domba digembalakan pada saat-saat kayak ginian, Bun? Ya Mateo lah. Mateo. Metong ya Bu ya, metong. Mateo, kawan-kawan. Mateo, sahabat semua. Mateo. Jangan putih semua begini macam mana? Dadah aja itu. Kalau udah cair Ini itu kan- masukkan ke rekening JCC. Kalau Domba modern makan salju bukan makan rumput. Banju mah bisa aja. Aduh, ya. Nah, inilah dia. Nah, jadi coba lihat itu. Di daun di Amerika ini daunnya bukan hijau warnanya, putih. Itu dia. Tuh kan? perubahan. Tuh. Oh my God. Jarak ibu dari rumah ibu ke Gedung Putih berapa jam, Bun? Itu udah putih tuh. 25-27 menit, insya Allah. Deket ya. Itu nggak ada yang mendoakan Bunda nih. Kan udah dikelilingi yang putih semua, kok Bunda nggak jadi putih gitu ya? Kalau Bunda jadi putih nggak kelihatan Bu jadinya. Nah, yang mana salju, yang mana salju, yang mana Bunda gitu. Jadi Iya, teman-teman di luar sana ya, Bunda ini adalah seorang mualaf ya. Ini. Guling. Bunda seorang Jadi, mualaf kan, gitu. Ya. Suaminya juga udah mualaf. Om mana, Bun? Omnya kemana? oh, Mang Pierre ya? Ha, itu. Ya. Iya. Iya, beliau tuh nunggu-nunggu. Katanya Pak D tuh mau ngirim ini Daeng Handi untuk memberesin lumpur, keburu sekarang hijau jadinya. Aduh, Iya, Daeng. makanya mau ngomong sama Om mana? Itu sama kali sudah yang Pakai bahasa Bugis itu. Bro, this is our friend from Indonesia. Do you remember Handi? Remember the name. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh yes, because Volume is off. oh yeah, there's my fault. Yeah, sorry. Just a second. Salam. Assalamualaikum. There you go. There you go. Ini Very dia. good. Aku pengen dengarnya Om baca Al-Fatihah lagi, Bunda. Oh, he asked, how are you? Pelan-pelan Daeng satu-satu. Naik tangga. He Aku asked, Oh, how I am. how are you? I'm good. And you? Fine. Ah, Oh, there's two of you. oh, dua dari kalian rupanya. No, many of them. Nyatan lagi. Nggih, More than two. sakit kula wawancara sekedhik mawon nggih Bu Sair. Pripun kabare Pak? Jenengan pripun ten mriku? Sehat nggih? Pripun? Karya Bapak, Made Cemo. No, he jumping to Japanese. Okay. Nak bahasa Indonesia. Oke, dia bisa Bu. Ngerti ora, Son? Iya. Got it. Okay. How are you? How are you regarding the white all around? The snow? Mm-hmm. I'm good. It's cold. Nggih, Saya baik-baik saja. Nggih leres niku nggih ten mriku adem kok kula nggih ngertos niku. Saniki kula nderek tanglet nggih. Jenengan niki napa setuju nggih tanggal selangkung niku didadosaken Hari Mualaf Internasional. Nyarios naon atuh ieu teh. Saenake dhewe. Just asking. In Ngerti dia, Indonesia, ngerti dia. Saya ngerti. they just announce that to commemorating the Prophet Muhammad, Okay. that he was Jadi teman-teman, he was born in dua sahabat kita ini mualaf ya. Betul. 12 Rabiul Awal, the 12th, Okay. so December is 12, Okay. and Prophet Muhammad is the 25th prophet. That's Okay. the seal messenger, Mhm. 25th. So we all has we I had, thought there were more than 100 prophets. yeah, but I mean, we call that the special edition of the prophet that all the Muslim has to recognize them. Okay. 25. Okay. Yeah, Just like December 25th. yeah, that's the reason why. See, berarti dia bilang itu Oke, nanti sama paham. dengan Desember 25. Itu dia bilang. Berarti setuju nggih Bu?
The Christian. tos dulu, tos dulu. Itu tos itu. Nah, Mantap. Matur suwun nggih Pak nggih, saged kula wawancarai. Matur suwun sanget. Kapan-kapan pilih jenengan iki joka-joka ten Jawa Timur, pinarak nggih ten griya kula. Soale griya kula iki kan gubuk, alit mawon. Saya aja nggak ngerti kok. They say that what do you think about the idea? Matur suwun sangat nggih Pak In De. the 25th, the prophet in December, they just realized they need to do something. Then we just announced that the 25th December is the Convert Day, International Convert Day. Dan terus dimakan juga bingung ini. Bahasa halus ya. International Convert Convert what? to be a Muslim. Oh, why do you need a day? Agree. Exactly. Yeah. Kata beliau, It should be every day. kata beliau harusnya tiap hari. Oke, matur suwun nggih Pak nggih. Tos malih. Tos malih Pak De. Tos malih Pak You De. just say, thank you. You just say, Thank you Pak De. Nuwun nggih. Okay, see you again Pak De. sebentar kasih pendapatnya. What is opinion about that? About To unite the people and to protect, because many people in Indonesia, when they converting to Muslim, they got a not a comfortable situation and condition. People threaten them, their life. Yeah. for what? Why? Religion should be a choice. Agama mestinya satu pilihan pribadi. You don't need to be a Muslim. You don't need to be a Christian. You just need to. You don't even need to believe. In fact, there are atheists that I know that I respect and enjoy their company. There are agnostics that I know and enjoy their company. But when they make a choice, you just need to make a choice. Anda You can be sebenarnya any of those. Anda bisa menjadi apapun di antara orang-orang ateis atau apapun, termasuk juga Anda bisa memilih jadi seorang Muslim. Itu pilihan, tidak boleh dihalangi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu maksudnya. Jangan ditakut-takuti orang yang mau menjalankan. Terakhir pertanyaan Bude, kapan Pak De ke Indonesia? The last question, when you gonna visit Indonesia? We don't know yet. Nggak tahu dia. It's still a while off. We have to get her papers in order first. And we're not even close on that. Ya, kami harus menyiapkan surat-surat. Oke, kita tunggu peresmian masjid ya. Yeah. Nggih, sampean niku ngiring kesini kemawon. Dek bilih jenengan niku saged langkung ten daerah Blora, jenengan kali meresmikan masjid. Agung saged mlebet ten daerah mriku. Mungkin kula resmekaken kali jenengan nggih, Bu. Ngerti apa enggak dia? Ngerti. I invite you to come to announce, to make a great launching the new masjid that they just building the masjid for the people there. Very nice. Thank you for the offer. Nggih, sami-sami kula ngertos jenengan ngomong. Makasih atas undangannya. Pramila niku lho, Bunda. Berapa lama pengerjaannya masih harus dikerjakan? Niku langkung sekawan wulan niku. Langkung sekawan wulan. This is about in 4 or 5 months. Bingung ini penonton ini apa? Jadi ukuran masjid niku sedasa kali sedasa, lingkare niku kali 11, melebar ke samping kali 11. Niki itu ya kan? Itu 12 April awal, 12 Desember, 12 bulannya Desember. Cocok. Ini yang ngomong sama yang terjemahkan bingung, sama-sama bingungnya ini. Last question. Matur suwun Bu Sair untuk laporannya. Kalem kagem kangge keluarga. Mugi-mugi sehat selalu. Nderek sukses, nderek kiat, nderek semangat danten mawon nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, pramila sedaya ingkang mendengarkan. Udah Pak Jul, udah Pak Jul. Bahasa Jawa terus. Oke, teman-teman yang ada di semua menara siar, kiranya kita cukupkan sampai di sini ya siaran kita mengenai tanggal 25 Desember, bahwa kami yang di sini Muslim
merayakan juga dalam wacana keislaman kami, dalam wacana keimanan kami sebagai hari mu'alaf sedunia. Dan bagi Dan jangan lupa tahun depan itu akan keliling Indonesia tiap minggu di setiap waktu Indonesia, Barat, Tengah, Timur, Insya Allah, untuk Bun. merayakannya. Insya Allah. Siap. Nggih, kalau badhe tutup niki nggih. jangan- Terima ntar kasih dulu, teman-teman semua ya. Ini Mbak Nyuma ini giliran Pak Jolo terakhir. nanti Jadi sini. Ditutup Ya. dengan latar belakang salju, kembali ke salju. Silakan ditutup. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Ini sih Pak Juma, ini Jolo sih. Sebentar Mas Andi nggih. Niki kula paringaken sedayane kangge Kang Zuma nggih untuk serius napa sih sajatine Closing statement. kali welas ke tanggal kali selangkung niku diwacanakaken hari mu'alaf. Monggo kersa Mas Zuma. Masih bisa komentar nggak? Oh ini siapa ini? Oh Aki Peta. Monggo. 4 kali saya resign. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau memberikan apresiasi apa yang telah dilakukan oleh seluruh teman-teman yang ada di JCC maupun yang ada di seluruh Indonesia, membuat suatu inisiasi untuk menjadikan Hari Mu'alaf sedunia. Ini akan membahagiakan bagi para mu'alaf yang ada di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia, dan wabil khusus lagi yang ada di masing-masing para pembina-pembina para mu'alaf. Mereka akan berbahagia bahwa dia telah kembali ke agama yang ridha Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang tidak terhingga juga bagaimana kita membimbing mereka, mengayomi mereka, mengarahkan mereka. Dan izinkan saya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini membacakan satu ayat di dalam Al-Quran atau satu surah dalam Al-Quran yang cocok sekali dengan apa yang telah kita lakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbiha bihamdi rabbika wastaghfirah innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Pemberi Taubat. Saya pikir ini adalah ayat yang pas dengan rencana seluruh teman-teman yang ada di JCC maupun yang ada di luar sana selaku pembina-pembina para mu'alaf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sebagai closing yang terakhir dan sekaligus untuk menutup, saya serahkan kepada Mas Zuma, tapi dalam versi bahasa Jawa. Monggo sekecakan. Bicara Rogi bawan nih, bicara Rogi Ki. Ajak nagasi. Baik, terima kasih ya kepada kanda saya barusan, ya, Bang Kanda Petalempu, luar biasa ya, sangat kena terhadap momentum daripada apa yang kita lagi galakkan. 25 Desember itu adalah hari mu'alaf, kena terhadap ayat suci Al-Quran yang antum bacakan tadi. Masya Allah. Jadi memang Al-Quran itu sudah menerangkan kepada kita, wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamah
yakunu alaihim syahida. Jadi orang-orang ahli kitab itu kelak akan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mereka tidak seorang pun di antara mereka yang tidak beriman. Semuanya akan beriman. Beriman sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan beliau, di mana beliau dengan nyata mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida, di mana Allah di situ menerangkan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Ya. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Ini yang kemudian dijabarkan oleh Al-Quran. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian. Kenapa kemudian dicetuskan hari mu'allaf itu? Ya, kita barusan mendengarkan bagaimana kemudian di Amerika ya, orang-orang justru ada pelarangan mengucapkan apa yang kemudian menjadi dasar pijakan orang yang sakit gigi ini. Ya, sebagai dasar pijakan menuduh kita ini orang apa katanya ya, orang bodoh lah dan seterusnya ya menurut dia. Ya, karena itu dia tadi, dia tidak memahami konsep mu'allaf ini. Dia tidak memahami kewajiban dan peran penting umat Islam terhadap para mu'allaf. Ketika umat Islam kemudian menggaungkan, memuliakan beliau, Nabi Isa alaihissalam, ya, bagaimana kemudian Nabi Isa disucikan, di mana pun itu, umat Islam ketika berbicara mengenai sosok yang lahir tanpa ibu, yang diberi kitab Injil, maka mulut manusia bernama Islam pasti memuliakan beliau. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Umat Islam kemudian diajarkan bahwa Nabiullah yang diutus tanpa ayah, yang kemudian diberi kitab Injil, yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel, menerangkan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Tapi sekarang kemudian ketika ada orang yang mengajarkan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, ya, ada yang mengutuk kemudian dimuliakan. Orang yang mengutuk Nabiullah mereka sanjung-sanjung. Kemudian kita yang mendudukkan yang dikutuk itu sebagai makhluk yang paripurna, makhluk yang sempurna, makhluk yang menjadi kekasih Allah, makhluk yang menjadi Nabiullah, Rasulullah. Itu kita yang dicerca, kita yang dihujat. Sementara dimanapun umat Islam, di CTC, di EPM, di MMCI, ya, atau dimanapun lembaga dakwah, ketika berbicara sosok itu, maka lisan umat Islam basah dengan ucapan-ucapan yang sangat memuliakan beliau. Tapi sebaliknya, ada sekelompok orang yang mengatakan manusia itu manusia terkutuk yang dijadikan tumbal untuk menebus dosa-dosa mereka. Subhanallah. Nah, inilah yang kemudian membuat para mu'allaf itu ingin gitu loh, sambut kami yang menemukan kebenaran, yang kemudian mengiyakan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu tidak berkata-kata selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Sambut kami. Ya, berbahagialah antum semua akan kedatangan kami sebagai sosok yang kemudian membenarkan kedatangan Nabiullah Isa alaihissalam. Ini yang perlu kita luruskan, bahwa umat Islam, ya, laksana kaum Ansar dan Muhajirin sambut menyambut satu sama yang lain. Jangan kemudian menjadi hambar. Ada orang yang memeluk Islam diam, senyap, seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Padahal dulu pada zaman Rasul Muhammad SAW, hal ini terjadi, ya, diawali dengan peperangan, penganiayaan kepada umat Islam, benzaliman terhadap orang-orang Islam yang sudah memeluk ajaran agama Islam tapi hidup di tengah-tengah orang-orang barbar, orang jahiliyah, Arab, Badui dan seterusnya. Penuh perjuangan. Sekarang orang-orang itu tanpa kita berjuang, mereka yang datang berbondong-bondong ingin memeluk Islam, kita sambut dengan rasa hambar. Tidak, katakan tidak dengan metode itu. Sekarang kita sambut mereka.
Kita rayakan momentum 25 Desember sebagai hari kemenangan buat mereka. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bunda kita barusan. Nabi ke-25, kemudian tanggal 12, tanggal kelahiran beliau. Larinya 25 Desember. Luar biasa itu. Artinya ada pijakan yang secara rasional bisa kita utarakan. Jadi tidak ada kemudian kekuatan yang bisa Anda usung untuk kemudian menghentikan langkah kami, menghentikan hari perayaan 25 Desember itu. Tidak ada. Kedua, kami juga ingin merayakan ya hari itu dengan berbahagia bersama dengan saudara-saudara kami orang Kristen. Kenapa sih itu yang sakit gigi? Ya, ketika saudara-saudara kami orang Kristen merayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan mereka, kami pun ikut berbahagia hari itu dengan merayakan tanggal lahirnya para mu'alaf sedunia. Allahu Akbar. Dan satu hal lagi. Kita ingat tanggal tahun 2020 kemarin, bersamaan Hari Raya Idul Fitri, hari raya besarnya umat Islam sedunia, bersamaan dengan hari Natal, hari raya besarnya saudara kita Kristen. Tidak ada masalah. Kita Idul Fitri, sahabat Kristen juga merayakan Natal. Tidak ada masalah. Tidak ada yang ribut. Malah kita saling sambut satu sama yang lain. Iya kan? Yang satu mengucapkan selamat Idul Fitri, yang satu mengucapkan selamat merayakan hari kemenangan kalian. Tidak ada masalah di situ. Nah, kenapa kemudian muncul orang sakit gigi yang entah jatuh dari planet mana, ya, yang kemudian seakan-akan merasakan ada yang ganjil dengan ucapan selamat hari lahir 25 Desember sebagai hari mu'alaf itu. Karena itu kemudian ya sahabat-sahabat sekalian, semakin mereka menggaungkan ya sisi negatif atau wacana-wacana negatif terhadap perayaan 25 Desember sebagai hari mu'alaf, maka semakin berjaya mu'alaf di dunia ini. Kembali kepada apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamah yakunu alaihim syahida. Yang saya takutkan ketika para ahli kitab gembira mengimani Nabi Isa alaihi salam sebagai sosok Nabiullah, Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel, yang saya khawatirkan justru iman Anda yang luntur daripada apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang katanya kitab Anda. Saya takutnya di situ. Orang berlomba-lomba menjadi mu'alaf karena kebenaran Islam, antum sendiri yang menjadi murtad. Itu yang saya khawatirkan. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, mari kita gaungkan kembali. Ya, semoga di tahun ini lebih meriah, di mana-mana terjadi tablik akbar. Karena ingin saya sampaikan kepada sahabat, ya di akhir daripada materi kita pada malam hari ini. Pada saat perayaan Hari Mu'alaf sedunia, apa yang kita lakukan pada acara itu? Yang pertama kita ajang silaturahmi. Yang kedua adalah kita kajian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga pembekalan iman, pembekalan metode pengajaran terhadap Al-Quran, buta aksara Quran terhadap para mu'alaf. Kemudian kesaksian mereka, kenapa mereka harus memeluk Islam. Ini yang kita lakukan. Tidak ada wacana bahwa orang non-muslim harus menggunakan sejadah, harus menggunakan baju koko, harus megang tasbih, harus mereka mengucapkan selamat hari raya umat Islam kepada tidak ada yang kayak begitu. Ya, tidak ada yang kayak begitu. Pimpinan instansi yang Islam mewajibkan non-muslim harus mengucapkan hari raya Idul Fitri. Tidak ada yang kayak begitu. Pada saat Idul Fitri, instansi-instansi yang pimpinan umat Islam mewajibkan semua karyawannya untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tidak boleh makan siang. Tidak ada yang kayak begitu. Tidak ada. Semata-mata di dalam perayaan Hari Mu'alaf Nasional itu, internasional itu, mengajak mu'alaf ini untuk belajar Al-Quran. Itu saja. Apakah ada pelarangan di negara ini untuk melakukan hal gitu? Tidak ada. Jadi Anda diam saja. Kalau Anda tidak cinta terhadap Islam, Anda diam. Diam itu lebih baik daripada Anda bicara. Anda akan menjadi diri Anda sendiri. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, kepada netizen yang ada di luar sana, di channel-channel kita, ya. Semoga antum semua menjadi pelopor utama di dalam berjalannya apa yang kemudian menjadi misi
dakwah kita, misi daripada ZZZ, misi daripada lembaga-lembaga dakwah untuk kemudian menyatukan hati kita, menyambut sahabat-sahabat kita yang meninggalkan ajaran namanya, masuk ke dalam ajaran agama Islam dengan cara-cara yang baik. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita tutup semua ya, Menara Siar ditutup, dan saya ucapkan terima kasih untuk di Zulfikar Official akan saya tutup. Yang lainnya ditutup. Selesai. Sabar-sabar Bang Jul, sementara dicek dulu.